Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang berbahagia cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena rahmat tiada nikmat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar bersama-sama secara daring, melanjutkan materi tentang lingkaran. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk hari ini akan kita pelajari dengan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, silakan perhatikan pada tayangan, pada gambar di situ tersedia sebuah lingkaran, anak-anak. Nah, akan kita jelaskan dulu sudut pusat itu yang bagaimana. Sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya di pusat lingkaran. Namanya sudut pusat. Sudut pusat itu sudut yang titik sudutnya di pusat lingkaran. Contohnya di situ dalam gambar itu sudut AOB. AOB nih, AOB nih sudutnya ini AOB. Kemudian sudut A, maaf, ini AOB itu yang ini ya, AOB, jadi yang ini, maaf tadi ada kesalahan saya lihat ya. Ini sudut AOB, kemudian yang di sini AOD, sudut pusat AOD. Ada lagi sudutnya di sini nih, ini kan juga titik sudutnya, ini sudut dari sini ke sana, titik sudutnya di sini kan pusat lingkaran, jadi sudut COD, sudut COD, sudut pusat. Ada lagi yang ini, nah, ini sudut BOC, sudut BOC itu juga sudut pusat. Ada lagi, ada yang ini, sudut ini BOD, jadi ada sudut lagi, sudut BOD itu, ini namanya sudut pusat. Oke, sudah paham sudut pusat? Baik, kemudian yang dikatakan sudut keliling. Sudut keliling. Sudut keliling itu sudut pada lingkaran yang titik sudutnya pada keliling lingkaran. Sudut di dalam lingkaran di mana titik sudutnya pada keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu ini kan. Oke, saya pahami. Nah, contohnya ini keliling, ini titik sudut C, titik sudut dari B, C, kemudian A, ini B, C, A, itu sudutnya di sini, itu namanya sudut keliling. Sudut B, C, A, atau ACB ya boleh, ACB ya boleh, BCA ya boleh. Kemudian di sini ACD, ya ini sudutnya ini. Nah, ini namanya sudut ACD. ACD itu juga sudut keliling. Ada lagi? Ada ini. Nah, yang ini sudutnya di sini nih. Sudut BCD. Sudut BCD. BCD itu juga sudut keliling. Ada lagi? Ada ini. CDO, ini kan titik sudutnya di D, ini kan sudut keliling.
Sudut ODC boleh, CDO boleh. Sudut ODC itu juga sudut keliling. Ada lagi ini kan juga sudut ini. C BO atau sudut BOBC. OBC. Nah, sudut-sudut ini disebut dengan sudut keliling karena titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Oke, anak sudah paham? Baik, sekarang ada hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur sama, yang menghadap busur sama. Sudut pusat dan sudut keliling. Oh, ini kurang pusat. Maksudnya ini sudut pusat. Sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur sama itu yang seperti apa? Ini ada hubungannya, ada rumusnya. Ada rumusnya. Ini contohnya ini. Busur AD, ini busur A ke D. Ini dihadapi sudut pusat AOD ya. Nah, busur AD ini juga dihadapi busur ini, busur AD ini juga dihadapi sudut keliling ACD. Jadi antara sudut keliling ACD dengan sudut pusat AOD ada hubungannya. Ada hubungannya. Apa hubungannya? Nah, ini adalah kalau Anda pelajari di buku, maka kesimpulannya langsung kita berikan rumusnya. Ini rumusnya. Yaitu bahwa sudut pusat itu sama dengan, jadi sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi sekali saja, 2 kali sudut keliling. Ini rumusnya. Atau dibalik, sudut keliling setengah kalinya. Sudut keliling kalau dibalik itu sama dengan separuhnya atau setengah kali sudut pusat. Oke, bisa dipahami? Ini rumusnya, ini penting untuk dipahami. Jadi ini penting ya. Tapi syaratnya ini sudut pusat dan sudut keliling harus menghadap busur sama. Ini jangan lupa, ini harus menghadap busur yang sama. Kalau tidak menghadap busur yang sama, tidak berlaku. Oke, nah seperti ini busur yang biru ini. Wah, busur AB ini dihadapi sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Maka besarnya sudut AOB ini 2 kalinya sudut ACB. Nah, perhatikan betul. Baik, udah dong. Lagi sudut BOD, sudut BOD itu, BOD ini, sudut BOD ini
di menghadap busur ini loh. Busur ini BD, busur BAD atau busur BD, sehingga besarnya sudut BOD itu 2 kali dari sudut kelilingnya BCD. Ini sudut BCD ini juga menghadap busur ini, busur BAD atau busur BD, sehingga besarnya sudut pusat BOD 2 kali dari sudut keliling BCD, atau besarnya sudut keliling BCD itu separuh dari sudut pusat BOD, karena sama-sama menghadapi busur yang sama, menghadap busur BD. Demikian penjelasan untuk masalah sudut pusat dan sudut keliling dan hubungannya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, bisa jelas. Oke, kesimpulannya sudut pusat 2 kali sudut keliling atau sudut keliling setengah kali sudut pusat. Jadi harus kamu pahami dulu sudut pusat dan sudut keliling, kemudian menghadap busur yang sama, dicari dulu busur yang sama. Baik, sudah paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut dengan contoh soalnya. Akan kita lihat contoh soalnya di sini. Contoh soal, perhatikan gambar di situ. Diketahui ada gambar seperti ini, kemudian ada sudut-sudut, ada sudut-sudutnya. Ini masih kurang ya, ini cat tambah yang diketahui belum diketahui ini lah. Misalnya di sini 30 derajat. Nah, diketahui lihat gambar seperti itu, terus hitung besar sudut 2A. Silahkan dihitung besarnya sudut ABD. ABD. Kemudian yang B dari gambar sudah terlihat, disuruh menghitung besarnya sudut ABC. Nah, perhatikan gambar anak-anak. Kita akan menghitung sudut ABD dan juga menghitung besar sudut ABC. Diketahui sudutnya AOD itu 30 derajat. Oke, yang pertama kita akan lihat bahwa sudut ABD ini kan sudut keliling. Sudut keliling menghadap busur AD. Ya enggak? Menghadap busur AD. Nah, busur AD juga dihadapi oleh sudut pusat AOD. Sudut pusat AOD menghadapi busur AD. Busur AD juga dihadapi oleh sudut keliling ini ABD. Ya, sehingga sudut keliling itu separuh dari sudut pusat jika menghadapi busur yang sama, sehingga besarnya sudut ABD itu sama dengan setengah dari sudut pusatnya. Sudut pusatnya adalah 30 derajat tuh. Ini sudut setengah dari sudut AOD, setengah kali 30 derajat berarti sama dengan 15 derajat. Ini siapanya tuh. Baik, kemudian yang B, bagaimana menghitung sudut ABC.
sudut ABC itu mana? Sudut ABC itu ini sudut ABC. Sudut ABC, sudut keliling ABC menghadapi busur ini, busur AC, ya, menghadapi busur AC. Nah, menghadapi busur AC, sudut ABC, berarti ini sudut keliling. Nah, busur AC juga ada boleh sudut pusat ini juga. Ini kan sudut pusat dari sini ke sini. Ini kan pusat lingkarannya ini. Nah, dari sini ke sini, ini kan sudut pusat. Ini kaki sudutnya OC dan OA. Ini namanya sudut pusat. Jadi sudut ABC itu setengah kali sudut pusat AOC. Ya, nah, AOC itu ini lurus, ini merupakan garis tengah. AOC itu lurus melalui pusat lingkaran, jadi garis tengah. Di berapa besarnya sudut lurus? 180. Jadi ini 180 derajat. Di berapa ini? 90 derajat. Oh, kalau ini berarti ini siku-siku. Sudut ABC adalah sudut siku-siku. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa apabila ada suatu sudut keliling yang menghadapi busur setengah lingkaran atau garis tengah, itu pasti siku-siku. Atau dibalik, kalau ada sudut keliling yang siku-siku pasti menghadapi garis setengah lingkaran atau busur setengah lingkaran atau garis tengah, pasti menghadapi garis tengah. Gitu anak-anak penjelasannya, mudah-mudahan sudah bisa paham ya. Sudut pusat 2 kali sudut keliling atau sudut keliling setengahnya sudut pusat. Dan yang kedua, kesimpulannya ini bahwa setiap sudut keliling yang menghadapi garis tengah itu pasti 90 derajat atau siku-siku. Itu sebagai kesimpulannya. Baik, lanjut. Ya. Nah, berikutnya contoh yang berikutnya ini masih kaitannya dengan luas lingkaran. Luas lingkaran ini kalau kita disuruh menghitung daerah yang diarsir, nah, hitunglah daerah yang diarsir itu. Hitunglah luas daerah yang diarsir. Bagaimana ini menyelesaikannya? Menghitung luas yang diarsir biru ini. Nah, untuk menyelesaikannya perhatikan penjelasan Pak secara singkat. Jadi yang di biru, yang diarsir biru itu ini adalah bagian dari persegi. Ini persegi dengan sisi 14 cm. Jadi untuk menghitung luas yang diarsir biru itu tentunya menghitung luas persegi dikurangi luasan 1 dan luasan 2 ini. Nah, secara gampangnya jadi luas arsiran itu proses berpikirnya adalah luas persegi dikurangi luas 1 dan juga luas 2. Luas 1 dan luas 2 itu kan sama. Ini luasan 1 dan luasan 2 itu sama. Nah, luasan 1, nah, gimana hitungnya? Nah, luasan 1 ini adalah luas persegi dikurangi ini kan dikurangi ini seperempat lingkaran. Ini kan kalau kita lihat ini adalah juring seperempat lingkaran. Juring yang bentuknya seperempat lingkaran. Nah, ini kalau mau hitung, nah, jadi luas 1 itu luas persegi dikurangi luas seperempat lingkaran. Luas seperempat lingkaran. Nah, ini ya, kalau dilanjutkan berupa lingkaran penuh.
gitu. Kalau dilanjutkan itu paling lingkaran. Jadi ini seri-serinya 14 sebagai seri-seri lingkaran 14. Baik, sehingga luas perseginya ini 14 kali 14 kuadrat ya, dikurangi dengan luas lingkaran. Apa rumusnya luas lingkaran? Per 4 kali pi ya, 22/7 kalikan R yang 14 pi R kuadrat kan? Ini 14 kali 14 kan 196 dikurangi dengan, nah ini kita sederhanakan saja yang 7 untuk membagi 14, ini 1, ini 2, ini saya bagi 2, ini 2, ini saya bagi 2, ini 11. Terus ini masih ada 2, saya bagi 2, ini 1, saya bagi 2, ini 7. Sehingga ini kita tinggal hitung, nah, penyebutnya sudah hilang, tinggal ini 1 kali 11 kali 7 kali 2, 1 kali 11 kali 7 kali 2, berapa anak-anak? 196 dikurangi 70, 1 kali 11 11 kali 7 77 77 kali 2 100, berapa? 77 kali 2 154. Hingga berapa hasilnya? 6 kurangi 4 itu 2, 9 dikurangi 5 itu 4. Jadi luasan satunya ini 42 cm persegi. Ini sama dengan luasan 2 karena ini kode luas 1 luas 2. Oke, sehingga luas arisan bisa disimpulkan luas arsiran itu sama dengan ini luas perseginya udah kamu hitung. Ini luas persegi sudah dihitung berapa ini, 196 toh. 196 dikurangi luas 1 dikurangi lagi luas 2 dikurangi 42 kurangi lagi 42, berapa itu anak-anak? 42 dikurangi 42 ini kan 84. Ini kalau kita tulis 196 dikurangi 84, berapa? 6 kurangi 4 2, 9 kurangi 8 1, terus masih 1 kurangi 0 112 cm persegi itu. Jadi ini luas yang diarsir, luas yang biru ini, luas yang biru di sini itu adalah 112 cm persegi. Demikian anak-anak penjelasan untuk masalah contoh asal yang seperti ini. Nanti di dalam buku LKS kan ada bentuknya ini, Anda tinggal mengembangkan sendiri. Jadi cara menghitung daerah yang dihasil seperti pada gambar itu, caranya seperti itu. Baik, sudah paham? Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya tugas. Nah, ini tugas kalian untuk mengerjakan semua soal pilihan ganda pada LKS halaman 18 sampai 20. Untuk pengerjaannya kalian mengirimkan tugasnya cukup Anda tuliskan jawabannya saja. Anda cukup menuliskan A, B, C-nya. A, B, C atau D saja. Saya harapkan paling lambat dikirimkan ke classroom
pada hari Ahad tanggal 7 Maret 2021. Oke, paham ya anak-anak ya? Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Ini semua tugas harus kalian kerjakan untuk pertimbangan kenaikan kelas di semester ini, di kelas 8 ini. Jangan sampai ada tugas yang tidak kalian kerjakan. Yang belum mengerjakan tugas, silahkan semua dikerjakan. Silahkan dibuka classroom. Di situ nanti Anda akan melihat apakah sudah mengerjakan atau belum. Begitu, karena di situ ada datanya dan tidak akan hilang. Di classroom tidak akan hilang. Jadi yang penting kalian bisa buka classroom, maka data kalian tidak hilang di situ selamanya. Tapi kalau hanya lewat WA, pasti akan terhapus, akan hilang. Demikian anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya dimaafkan. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Kurang lebihnya dimaafkan. Pak Arta akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.